Saat melihat foto suamiku, Baskara, memeluk sekretaris mudanya yang berusia 18 tahun tanpa busana. Yang keluar dari mulutku bukanlah jeritan atau raungan, melainkan tawa kering yang hampa. Tanganku tidak gemetar, secangkir teh melati yang baru kuseduh pun tidak mendingin. Mengapa? Karena dia telah sepenuhnya lupa, berkat kekuatan siapa kursi direktur utama yang kini didudukinya dengan angkuh itu ada. Dia telah melupakan fakta absolut tersebut. Jarum jam telah melewati tengah malam. Pintu depan terbuka, dan suamiku, Baskara, masuk ke ruang keluarga dengan langkah gontai. Aroma yang tercium darinya bukanlah bau alkohol seperti biasanya, melainkan aroma parfum manis dan murahan yang disukai gadis-gadis muda. Dulu, dia adalah orang yang akan menelepon jika pulang sedikit saja terlambat, hanya karena tidak ingin membuatku khawatir. Sekarang, pulang larut malam sudah menjadi kebiasaannya, bahkan tanpa menyapaku saat melihat wajahku. Apakah hati manusia bisa berubah begitu menyedihkan hanya dengan sedikit kekuasaan dan uang? Selamat malam. Pulang larut lagi, ya, sapaku dengan suara tenang. Baskara tersentak, lalu berdecak kesal sambil melonggarkan dasinya dengan kasar. Oh, kamu belum tidur. Sudah kubilang, kan? Ada pertemuan penting dengan klien. Aku ini direktur utama, tahu. Beda dengan kamu, ibu rumah tangga yang seharian menganggur di rumah. Nada bicaranya penuh dengan penghinaan. Saat dia melepaskan jasnya dan melemparkannya ke sofa, ponselnya terlepas dari saku. Ponsel itu jatuh ke lantai dengan layar menghadap ke atas, lalu tiba-tiba menyala terang saat sebuah pesan masuk. Di layar, tertulis dengan huruf besar. Rina, sekretaris. Pak Dirut Baskara. Hotel hari ini luar biasa. Cepat ceraikan istri bapak yang keriput itu dan nikahi aku, ya. Sampai jumpa di kantor besok. Keheningan menyelimuti ruang keluarga. Aku menatap lekat layar itu, sementara Baskara terpaku, menatap ponselnya sendiri. Fakta bahwa ikatan pernikahan kami yang telah terjalin bertahun-tahun hancur oleh kalimat vulgar dan dangkal seperti ini, terasa lebih menggelikan daripada menyedihkan. Baskara buru-buru memungut ponselnya dan mendekapnya ke dada seolah menyembunyikannya. Lalu, untuk menutupi rasa malunya, dia tiba-tiba berteriak. Kamu lihat ya? Sudahlah. Memang sudah waktunya aku bicara. Aku sudah tidak tahan lagi dengan perempuan paruh baya tak menarik sepertimu. Kata-kata suamiku yang mencoba membela diri itu terdengar begitu dangkal. Dia baru 18 tahun. Muda, kulitnya mulus, dan yang terpenting, dia penurut. Dia tulus mengagumiku sebagai direktur utama yang hebat. Tidak sepertimu yang hanya menganggapku sebagai suami biasa. Mendengar kata-kata itu, aku merasakan angin dingin berembus di lubuk hatiku. Tentu, kemudaan itu indah. Tapi bertambahnya usia bukan berarti hanya kehilangan masa muda. Itu berarti mendapatkan kebijaksanaan untuk melihat keserakahan dan kebodohan manusia yang tersembunyi di balik kata-kata manis. Melihatku hanya diam. Baskara mengira aku syok hingga tak bisa berkata-kata. Dengan wajah penuh kemenangan, dia melakukan tindakan yang lebih kejam. Dia menelepon seseorang dan mengaktifkan mode speaker. Halo, Pak Dirut, ada apa? Kangennya sama suaraku? Suara manja dan lengket yang memuakkan menggema di ruangan. Ah, Rina. Sebenarnya, istriku baru saja melihat pesanmu. Pas sekali, sekalian saja sapa dia. Hah? Serius? Halo, Ibu? Kedengaran, kan? Terdengar tawa genit tanpa rasa bersalah dari seberang telepon. Gini ya, Tante, Pak Dirut itu sudah tidak menganggap Tante sebagai perempuan lagi. Katanya, dia malu jalan di sebelah Tante. Jadi, bisakah Tante cepat-cepat tanda tangani surat cerai, kemasi barang, dan pergi dari sini? Suamiku tersenyum puas di sampingnya. Dia tampak menikmati saat kekasih mudanya menghina istrinya habis-habisan. Kamu dengar sendiri, kan, Sari? Kamu sudah tidak ada nilainya lagi. Aku akan berikan pesangon. Besok, pergi dari rumah ini. Ini rumahku. Mereka benar-benar sudah besar kepala. Keyakinan mereka bahwa diri mereka adalah pusat dunia, penguasa absolut. Aku sudah mencapai batasku. Aku tertawa terbahak-bahak. Begitu lucunya sampai air mataku keluar. Tak ada sedikit pun rasa sedih. Heh, Tante ini kenapa ketawa? Aneh banget. Sari. Apa yang lucu? Apa kamu sudah gila karena kalah? Baskara berteriak dengan wajah memerah. Aku perlahan menghentikan tawaku dan menatap suamiku dengan mata dingin. Iya, sangat lucu. Kamu benar-benar berpikir kamu adalah direktur utama yang hebat, ya? Apa katamu? Akan kutandatangani suratnya. Aku juga akan pergi dari rumah ini.
Tapi, Baskara, aku tidak sabar melihatmu pergi ke kantor besok. Hanya itu yang kukatakan sebelum berbalik dan berjalan menuju kamar tidur. Dari belakang, aku masih bisa mendengar teriakan Baskara, "Jangan sok kuat. Aku ini direktur utama. Aku bisa menghancurkanmu kapan saja." Tapi aku tidak menoleh. Dia tidak tahu. Perusahaan tempatnya bertahta saat ini didirikan oleh almarhum ayahku. Dia tidak tahu siapa pemegang saham mayoritas yang sebenarnya. Baskara hanyalah seorang direktur utama bayaran yang kududukan di sana sebagai pajangan. Sebuah fakta absolut. Keesokan paginya, saat dia dengan angkuh mencoba melewati gerbang perusahaan sambil menggandeng kekasihnya, kartu akses direksinya akan berbunyi error dengan suara merah yang memekakkan telinga, dan dia akan dikelilingi oleh petugas keamanan. Suamiku yang bodoh itu, sama sekali tidak akan pernah menduganya. Keesokan paginya, aku meninggalkan rumah saat fajar belum menyingsing dan kicau burung pun belum terdengar. Di atas meja makan, aku meninggalkan surat cerai yang hanya bertuliskan tanda tanganku dan sebuah cincin kawin. Akhir dari pernikahan selama 20 tahun tidaklah dramatis seperti di sinetron, penuh tangisan dan jeritan. Ini hanyalah sebuah proses yang sunyi dan dingin, seperti membuang perabot tua yang sudah usang dan tak berguna. Aku sedikit terkejut dengan hatiku sendiri yang bahkan tidak merasakan amarah. Tetapi yang lebih memenuhi dadaku adalah antisipasi dingin terhadap apa yang akan terjadi hari ini. Pukul 8 pagi, aku kini duduk di ruang dewan direksi di lantai teratas gedung perusahaan kami, yang terletak di salah satu kawasan paling elit di Jakarta. Meja mahoni yang megah dan kursi berlapis kulit. Ini adalah bukti kerja keras almarhum ayahku yang mempertaruhkan nyawanya untuk membangun perusahaan ini, tempat suci yang dulu selalu ia gunakan. Ibu Sari, sesuai perintah ibu, semua persiapan sudah selesai. Bersamaan dengan ketukan pintu, muncul Direktur Senior Tirtayasa, yang telah mengabdi pada perusahaan sejak zaman ayahku. Pria dengan rambut yang mulai memutih itu membungkuk dalam-dalam kepadaku. "Terima kasih, Pak Tirtayasa." Sepertinya dia masih belum sadar apa yang telah dilakukannya. Aku mengangguk pelan dan mengalihkan pandanganku ke monitor besar di atas meja. Di sana, rekaman kamera pengawas dari lobi lantai 1 sedang diputar. Pukul 8:30 pagi, sesosok pria yang kukenal muncul dari sudut layar. Suamiku, Baskara. Dan di lengannya, seorang wanita muda menempel manja. Rina. Sekretaris berusia 18 tahun yang semalam dengan suara genitnya menertawakanku di telepon. Meskipun berada di lobi perusahaan yang terhormat, dia mengenakan pakaian yang sangat terbuka seolah sedang berjalan di kawasan hiburan malam, dan terus bergelayut manja pada Baskara tanpa peduli tatapan orang di sekitarnya. Suara mereka tidak terdengar dari rekaman, tapi aku bisa dengan mudah membayangkan apa yang mereka bicarakan. Pasti mereka sedang mabuk dalam euforia kemenangan karena telah menyingkirkan pengganggu seperti diriku. Tidak ada yang lebih menyedihkan dari akhir hidup manusia, yang salah mengira kekuasaan pinjaman sebagai kemampuannya sendiri. Mereka tidak tahu bahwa bahkan satu lembar marmer di lobi yang mereka injak dengan angkuh itu dibeli dengan uang siapa. Baskara berjalan menuju gerbang keamanan khusus direksi sambil menganggukkan dagu dengan angkuh kepada karyawan yang berpapasan dengannya. Biasanya, jika dia menempelkan kartu aksesnya, lampu hijau akan menyala dan gerbang akan terbuka dengan hormat. Baskara dengan penuh percaya diri mengeluarkan kartu akses khususnya dari saku dada dan menempelkannya ke reader. Suara error yang memekakkan telinga itu seolah terdengar sampai ke telingaku. Di layar, lampu gerbang berkedip merah. Baskara memiringkan kepalanya seolah berkata, "Loh," dan menempelkan kartunya sekali lagi. Lampu merah, tanpa ampun itu kembali berkedip, dan gerbang tetap tertutup rapat. Aku bisa melihat Rina menarik-narik lengan Baskara dengan ekspresi bosan. Wajah Baskara perlahan menunjukkan tanda-tanda kejengkelan. Dia memukul card reader dengan kasar, dan membentak seorang petugas keamanan tua yang berdiri di dekatnya. "Hei, mesin ini rusak, ya? Cepat buka." Sikap arogannya yang terpancar, bahkan melalui layar membuatku tanpa sadar menghela napas. Teriakan adalah cerminan dari rasa takut dan kurangnya percaya diri. Orang yang benar-benar berkuasa tidak akan pernah meninggikan suaranya tanpa alasan. Mereka cukup menunjukkan dengan tindakan. Petugas keamanan itu tidak panik. Dia hanya menatap Baskara dengan tatapan dingin. Setelah percakapan singkat melalui intercom, dia dengan tegas menggelengkan kepala pada Baskara. "Kurang ajar. Kamu pikir aku ini siapa? Aku Baskara, direktur utama. Akan kupecat kau sekarang juga." "Betul. Bapak ini calon pemilik perusahaan, loh. Cepat bukakan jalan." Teriak Rina di sebelahnya,
sementara Baskara terus memaki dengan wajah memerah. Semua itu terekam jelas di monitor. Saat itulah, beberapa pria berjas dari dalam lobi berjalan cepat ke arah mereka. Mereka adalah staf dari Departemen Personalia dan Hukum, bawahan Pak Tirtayasa. Mereka mengepung Baskara dan Rina, lalu dengan ekspresi dingin menyodorkan selembar surat. Gerakan Baskara terhenti. Mulutnya ternganga, dan kartu akses yang dipegangnya jatuh ke lantai. Rina di sebelahnya juga tampak bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Surat yang disodorkan kepada mereka adalah surat pemberitahuan yang dingin. Anda, terhitung sejak hari ini, diberhentikan dari semua jabatan. Harap segera meninggalkan area perusahaan. Baskara memegangi kepalanya seolah tidak percaya dan melihat ke sekeliling pada karyawan lain. Para karyawan yang selama ini menjilatnya hanya menatapnya dari jauh dengan pandangan dingin. Tak seorang pun mencoba menolongnya. Saat lapisan polesan bernama jabatan terkelupas, hubungan antar manusia bisa runtuh semudah istana pasir. Tepat setelah itu, ponselku bergetar hebat. Di layar, tertera nama Baskara. Aku menarik napas dalam-dalam, tersenyum dingin, dan menekan tombol jawab. Halo, hoi. Sari. Apa-apaan ini? Kartuku tidak bisa dipakai. Dan orang-orang Personalia itu mengatakan hal konyol, katanya aku dipecat. Suara dari seberang telepon sangat berbeda dengan nada penuh kemenangan semalam. Suaranya bergetar hebat. Aku menyesap teh di tanganku dan menjawab dengan tenang. Iya, aku tahu. Karena akulah yang meminta diadakannya rapat umum pemegang saham luar biasa tadi malam. Apa yang kamu bicarakan? Kamu kan cuma ibu rumah tangga biasa. Baskara, kamu telah melupakan hal yang paling penting. Aku meletakkan punggungku dalam-dalam di kursi peninggalan almarhum ayahku dan berkata dengan suara sedingin es. Pemegang saham mayoritas yang memiliki 60% saham perusahaan ini adalah aku. Kamu hanyalah seorang direktur utama pajangan yang kududukan di sana karena belas kasihanku. Aku bisa memecatmu kapan saja. Hening. Hanya terdengar napas Baskara yang terengah-engah. Oh ya. Dan tolong sampaikan pada gadis manis yang berisik di sebelahmu itu. Perekrutannya dibatalkan hari ini juga. Jika dia masih berada di area perusahaan 1 menit lagi, aku akan panggil polisi atas tuduhan penerobosan ilegal. Sari. Jangan bercanda. Kita ini suami istri, kan? Ayo kita bicarakan. Rasa muak melihatnya membawa-bawa ikatan keluarga, hanya saat menguntungkan dirinya membuatku hampir tertawa. Siapa ya yang semalam menyebutku tante keriput dan menyuruhku mengemasi barang dan pergi dengan uang pesangon? Aku sudah pergi dari rumah, sesuai keinginanmu. Aku bangkit dan berjalan ke arah jendela. Nah, sekarang tunjukkan padaku wajah pecundang yang menyedihkan itu lebih jelas lagi. Apa katamu? Di mana kamu? Di atas. Aku perlahan membuka tirai tebal di ruang dewan direksi di lantai teratas. Aku sedang melihatmu dari atas kepalamu. Dari jendela kaca, aku melihat ke bawah ke arah lobi. Aku membayangkan dia akan berlutut dan memohon ampun dengan menyedihkan setelah kehilangan segalanya. Namun, kenyataan dengan kejam mengkhianati prediksiku. Baskara menengadah ke langit, ke arah lantai teratas tempatku berada, dan mulai tertawa terbahak-bahak. Tawa yang gila dan menakutkan. Aku bahkan merasa seolah tawa itu menembus kaca kedap suara yang tebal dan bergema langsung di telingaku. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan keputusasaan seorang pecundang. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi kegembiraan jahat, seperti melihat mangsa terperangkap dalam jebakan yang telah dipasangnya. Ada yang tidak beres. Tepat setelah aku merasakan keringat dingin mengalir di punggungku, ponselku berdering lagi. Di layar, sekali lagi, nama Baskara. Saat aku menjawab, suaranya yang panik tadi telah hilang sama sekali, digantikan oleh suara rendah dan lengket seperti ular yang menempel di telingaku. Kamu benar-benar bodoh, ya, Sari. Kamu pikir aku akan diam saja menjadi direktur utama pajangan di perusahaan ayahmu tanpa persiapan apapun? Aku tidak menjawab, hanya menunggu kata-kata berikutnya. Dia mungkin mengartikan keheninganku sebagai rasa takut yang membuatku tak bisa bicara. Baskara dengan gembira mulai menceritakan rencana jahatnya. Selama ini aku selalu meremehkanmu, wanita manja yang tidak tahu dunia luar. Perempuan tidak kompeten yang hanya bisa sombong di balik bayang-bayang ayahnya yang hebat. Anak manja. Kata-kata itu menusuk dadaku. Memang benar, aku dilindungi oleh almarhum ayahku dan sepenuhnya mempercayai suami yang telah menemaniku selama bertahun-tahun. Kenaifanku yang tidak pernah tahu cara mencurigai orang kini berbalik menancapkan taringnya yang tajam.
Biar ku beritahu. Selama 6 bulan terakhir, aku menggunakan rekening rahasia perusahaan untuk menarik pinjaman sebesar 300 miliar rupiah dari bank utama dan beberapa lembaga keuangan lainnya. Tentu saja, dengan wewenang sahku sebagai direktur utama. Dan uang itu, semuanya sudah dikirim ke perusahaan cangkang di luar negeri. Jantungku berdebar kencang. 300 miliar. Itu adalah angka astronomis yang jauh melampaui pendapatan tahunan perusahaan ini. Kamu memecatku? Bagus. Justru itu menguntungkanku. Berkat itu, aku bisa dengan santai melarikan diri dari kapal yang akan tenggelam ini dengan uang 300 miliar di tangan. Perusahaan kosong yang hanya menyisakan utang, ku berikan padamu. Dari seberang telepon, terdengar tawa melengking Rina. Gila. Pak Dirut jenius banget. Halo Tante, masih dengar? Kami mau terbang ke Dubai naik first class, loh. Tante silakan saja ajukan kebangkrutan atau apapun. Bye-bye, orang miskin. Panggilan terputus. Bunyi tutut yang dingin menggema hampa di ruang dewan direksi. Inilah skenario sempurnanya. Alasan sebenarnya mengapa dia meremehkanku sebagai wanita parubaya tak menarik dan menggerogoti perusahaan. Identitas asli suamiku yang telah menemaniku selama bertahun-tahun adalah seorang penipu berdarah dingin yang jauh melampaui imajinasiku. Perusahaan yang tulus dan hangat, yang dibangun ayahku dengan tangan berlumuran oli dan cucuran keringat, kini telah menjadi puing-puing menyedihkan yang isinya telah dikosongkan oleh keserakahan seorang pria. Terlihat indah dan megah dari luar, tetapi begitu melangkah masuk, ia akan hancur berkeping-keping seperti istana pasir. Aku mengutuk diriku sendiri karena tidak menyadari fakta kejam itu. Pusing yang hebat menyerangku, dan aku terhuyung-huyung jatuh ke kursi kulit peninggalan ayahku, tanganku sedikit gemetar. Modal operasional perusahaan telah habis, dan mungkin gaji karyawan untuk bulan depan pun tidak bisa dibayar. Wajah keluarga para karyawan satu persatu terlintas di benakku. Rasa manis kemenangan yang kurasakan beberapa saat yang lalu seketika berubah menjadi racun mematikan yang membakar organ dalamku. Ibu Sari. Saat itu, pintu ruang dewan direksi yang berat terbuka dengan kasar. Direktur senior Tirtayasa masuk dengan wajah pucat pasi. Keringat dingin membasahi dahinya, dan napasnya terengah-engah. Ada apa, Pak Tirtayasa? Kenapa panik begitu? Aku mencoba bersikap setenang mungkin, tetapi tidak bisa menyembunyikan getaran dalam suaraku. Gawat, Bu. Baru saja saya dihubungi oleh pihak bank utama, katanya semua rekening perusahaan kita dibekukan. Cek kita ditolak, ini hanya masalah waktu. Tunggu, bukan hanya itu. Di lobi lantai 1, banyak orang asing yang tidak dikenal menyerbu masuk. Mereka berteriak-teriak, hak milik gedung ini sudah beralih ke kami. Cepat kalian semua keluar. Saat aku terdiam kehilangan kata-kata, aku mendengar suara langkah sepatu kulit yang berat mendekat dari belakang Pak Tirtayasa. Perlahan, sesosok pria parubaya yang tidak dikenal, mengenakan setelan jas mahal, muncul di ruang dewan direksi. Pria itu menatap sekeliling ruangan dengan mata dingin seperti ular, lalu menyeringai saat melihat wajahku. Selamat siang, Ibu Direktur Utama Sari. Atau haruskah saya panggil mantan Direktur Utama? Pria itu mengeluarkan selembar dokumen dari sakunya dan melemparkannya ke atas mejaku. Saya Hardiman, dari sebuah investment fund. Saya telah membeli seluruh surat utang dan hak properti perusahaan ini dari Bapak Baskara. Bapak Baskara adalah orang yang cerdas. Dia menjual perusahaan yang hampir tidak berharga ini kepada saya dengan harga tinggi dan melarikan diri. Di belakang pria itu, beberapa pria berbadan tegap berdiri diam. Aura yang mereka pancarkan memberitahuku bahwa tempat ini bukan lagi benteng amanku. Nah, Nona Manis. Waktunya penagihan yang menyenangkan dimulai. Akan kurampas semua yang kau miliki, sampai ke rupiah terakhir. Di luar jendela, matahari pagi yang cerah mulai terbit, tetapi di hadapanku, jurang keputusasaan yang gelap dan tak berdasar telah menganga lebar. Nah, Nona Manis. Akan kurampas semua yang kau miliki, sampai ke rupiah terakhir. Pria dari investment fund yang bernama Hardiman itu menjilat bibirnya dengan vulgar sambil membanting beberapa bundel dokumen tebal ke atas meja. Aku merasakan darahku seolah surut dari seluruh tubuhku saat aku menatap dokumen-dokumen itu. Di sana, tertulis surat perjanjian utang sebesar 300 miliar rupiah dari berbagai lembaga keuangan. Dan di kolom penjamin untuk semua dokumen itu, namaku tertulis dengan jelas, lengkap dengan tanda tangan dan stempel materai. Ini bukan tulisan tangan saya. Aku menahan suaraku yang gemetar dan menatap Hardiman. Memang benar nama saya, tapi tulisan tangannya berbeda. Baskara sejak dulu memang sangat pandai meniru tulisan tanganku. Aku tidak pernah menyangka
Kemampuan itu bukan untuk menulis kata-kata cinta di kartu ulang tahun pernikahan, melainkan untuk menjerumuskanku ke neraka. Kamu pikir alasan seperti itu berlaku? Selama ada stempel resmi, secara hukum kamulah yang menanggung utang 300 miliar itu. Mungkin kenyataan ini terlalu keras untuk nona manis yang dibesarkan dalam sangkar emas, ya? Hardiman tertawa mengeyek sambil mencondongkan tubuhnya ke arahku. Bapak Baskara itu cerdas. Dia sengaja menurunkan nilai aset perusahaan dan menjual surat utangnya padaku dengan harga murah. Lalu, dia melimpahkan semua utangnya padamu dan kabur dengan kekasih mudanya. Hebat sekali caranya. Di belakangnya, pria-pria berbadan tegap itu melipat tangan dengan mengintimidasi. Pak Tirtayasa hanya bisa bergumam, tidak mungkin, lalu menutupi wajahnya dan jatuh terduduk. Mau menangis pun utang tidak akan hilang. Mulai hari ini, gedung ini di bawah kendali kami. Kalian para karyawan juga besok akan menjadi pengangguran. Air mata wanita tidak bisa jadi uang, mantan direktur utama. Kata-kata hinaan Hardiman yang tanpa ampun memenuhi ruangan. Namun, aku tidak menangis atau memohon belas kasihan. Aku hanya diam-diam menatap balik mata Hardiman. Saat itu aku baru tahu, ketika seseorang berada dalam kondisi ekstrem, pikirannya justru bisa menjadi sangat dingin. Yang pertama kali muncul di kepalaku bukanlah rasa takut, melainkan perhitungan dingin tentang bagaimana Baskara bisa mempersiapkan semua ini. Keheninganku yang aneh membuat Hardiman sejenak mengerutkan kening. Mungkin baginya yang membayangkan seorang wanita lemah yang menangis, tatapan tenangkuku terlihat mengerikan. Kenapa tatapanmu seperti itu? Apa kamu sudah gila karena tidak bisa menerima kenyataan? Pak Hardiman, aku membuka mulut dengan suara yang bahkan membuatku terkejut sendiri karena begitu tenang. Selama saya menjadi penjamin, saya tidak akan lari atau bersembunyi. Tolong beri saya waktu 24 jam untuk membereskan barang-barang pribadi saya dan memberikan penjelasan kepada para karyawan. Besok siang, saya akan mengosongkan ruangan ini sepenuhnya. Hardiman tampak sedikit waspada, tetapi kemudian tersenyum meremehkan. Bagus juga kalau kamu menyerah dengan baik. Tapi jangan harap bisa lari. Rumah pribadimu dan rekening bank pribadimu juga sudah dalam proses penyitaan. Baiklah. Sampai besok siang. Sampai saat itu, silakan menangis sepuasnya. Hardiman dan anak buahnya keluar dari ruang dewan direksi dengan langkah kasar. Setelah mereka pergi, keheningan yang berat menyelimuti ruangan, seolah keributan tadi hanyalah ilusi. Ibu Sari, maafkan saya. Ini semua karena kelalaian saya dalam mengawasi, hingga Direktur Utama Baskara bisa melakukan hal seperti ini. Pak Tirtayasa berlutut di lantai, menangis sambil meminta maaf. Perusahaan yang penuh dengan kenangan hangat peninggalan ayahku kini telah berubah menjadi tumpukan surat utang yang dingin. Biasanya, dalam situasi seperti ini, orang bisa putus asa dan bahkan bunuh diri. Angka astronomis 300 miliar rupiah, bukanlah sesuatu yang bisa kutangani sebagai seorang ibu rumah tangga biasa. Namun, aku dengan tenang meletakkan tanganku di bahu Pak Tirtayasa. Angkat wajah Anda, Pak. Ini belum sepenuhnya berakhir. Tapi, Bu, utang sebesar 300 miliar. Dan rekening kita juga dibekukan. Aku membelakangi Pak Tirtayasa dan berdiri di depan potret besar ayahku yang tergantung di ujung ruangan. Baskara berpikir dia telah merampas semua uang perusahaan ini dan membuatku tidak punya apa-apa. Hardiman dari investment fund itu juga meremehkanku sebagai wanita tak berdaya. Aku meletakkan tanganku di bingkai potret itu, dan menggesernya dengan kuat ke samping. Dengan suara berat, sebuah pintu rahasia terbuka, dan dari balik dinding, sebuah brankas baja tua muncul. Pak Tirtayasa membelalakan matanya seolah tidak percaya. Baskara sepertinya tahu tentang rekening rahasia perusahaan, tapi dia tidak tahu tentang keberadaan brankas terakhir ini yang hanya ayah ajarkan padaku. Aku perlahan memasukkan kombinasi angka yang rumit yang diajarkan ayahku. Suara logam berat bergema, dan pintu brankas terbuka. Di dalamnya, bukanlah tumpukan uang atau batangan emas. Melainkan sebuah buku catatan tua, sebuah USB flash drive yang disegel rapat, dan selembar kartu nama. Itu. Apa, Bu? Tanya Pak Tirtayasa dengan suara bergetar. Sebelum meninggal, ayah berkata padaku, Sari, jika perusahaan terancam oleh niat jahat yang tak terhindarkan, buka ini. Ini adalah perisai terkuat untuk melindungi perusahaan, dan sekaligus racun mematikan untuk mengirim musuh ke neraka. Aku mengambil kartu nama itu dan membaca nama yang tertera di sana dengan pelan. Sementara Baskara sedang mabuk kemenangan di atas langit sana, aku mulai mempersiapkan serangan balasan untuk menjatuhkan mereka. Saat Hardiman kembali ke ruangan ini,
dan saat Baskara tertawa di tanah Dubai, mereka akan tahu. Hal yang paling menakutkan adalah ketika seorang wanita yang tidak memiliki apa-apa lagi, telah memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Kartu nama tua, yang sedikit berubah warna di tanganku. Di sana terukir nama kantor hukum Nusantara, rekan, pimpinan, Nusantara. Seorang fixer dunia bisnis yang mengenal seluk-beluknya, seorang pengacara legendaris yang dikatakan selalu memenangkan kasus seputus asa apapun. Namun, dia tiba-tiba menghilang dari panggung 5 tahun lalu dan kini bahkan disebut sebagai hantu yang hidup. Bapak Nusantara. Kartu as yang ditinggalkan ayahku untuk saat-saat darurat. Tanpa ragu, aku menelepon nomor langsung yang tertera di sana. Nada sambung berbunyi 3 kali, lalu yang terdengar adalah suara seorang pria tua yang dingin seperti es, tetapi memiliki inti yang kuat. Nona Sari? Lama sekali kau baru menelepon. Nada bicaranya seolah dia sudah menungguku menelepon sejak bertahun-tahun yang lalu. Dan sebelum aku sempat menjelaskan situasinya, pintu ruang dewan direksi yang berat terbuka tanpa suara. Di sana, berdiri seorang pria tua berambut putih dengan tatapan tajam, mengenakan setelan 3 potong model lama. Bapak Nusantara. Sementara Pak Tirtayasa menahan napas, Bapak Nusantara berjalan ke hadapanku sambil membawa tongkat. Dia menatapku dari atas ke bawah, lalu tertawa sinis dan melontarkan kata-kata tanpa ampun, penampilan yang menyedihkan. Seorang putri yang dibesarkan seperti bunga dalam sangkar emas, kini menangis terseduh-seduh karena digigit oleh anjing serakah yang dibutakan oleh nafsu. Menanggung utang 300 miliar dan perusahaan direbut, jika pendahulumu melihat ini, dia mungkin akan tertawa terbahak-bahak karena geli sebelum bersedih. Kata-kata pedas itu membuat wajah Pak Tirtayasa memerah. Bapak Nusantara, itu keterlaluan. Ibu Sari adalah korban, dia mencoba membelaku. Namun, aku memberi isyarat dengan tanganku agar dia diam. Apa yang dikatakan Bapak Nusantara benar. Aku sepenuhnya mempercayai suamiku, menyerahkan seluruh manajemen perusahaan kepadanya, dan sebagai hasilnya, aku hampir menghancurkan perusahaan yang dicintai ayahku. Aku tidak punya hak untuk bersikap manja dan menganggap diriku korban yang malang. Di tengah tatapannya yang tajam, aku hanya menatap balik matanya. Dulu, aku mungkin akan terluka oleh kata-kata ini, menangis, dan mencari simpati. Tetapi yang ada di hatiku sekarang adalah tekad dingin yang telah melampaui amarah dan kesedihan. Anda benar. Saya bodoh. Tapi saya tidak punya waktu untuk menangis. Saya harus merebut kembali perusahaan ayah saya dan para karyawan. Untuk itu, saya butuh kekuatan Anda. Mendengar kata-kataku yang lancar, mata tajam Bapak Nusantara sedikit menyipit dan sudut bibirnya sedikit terangkat. Akhirnya darah pendahulu sedikit bergejolak, ya. Kalau hanya putri cengeng, aku tadinya mau pulang saja. Bapak Nusantara berkata begitu, lalu mengambil USB flash drive yang kuluarkan dari brankas ayah dan memasukkannya ke laptopku. Di layar, muncul program rumit dengan enkripsi berlapis-lapis dan deretan rekening luar negeri yang belum pernah kulihat. Pendahulumu sudah lama menyadari ambisi dan kedangkalan si bocah Baskara itu. Karena itulah dia memasang sebuah jebakan di sistem utama perusahaan. Saat Baskara melakukan transfer ilegal dari rekening rahasia, kepemilikan sebenarnya dari dana tersebut akan secara otomatis beralih ke pemilik USB ini. Aku merasa seperti kepalaku dipukul. Ayahku tidak sepenuhnya percaya pada Baskara saat menjadikannya direktur utama. Dia telah meramalkan bahwa Baskara suatu hari akan menunjukkan taringnya, dan telah memasang perangkap sempurna selama bertahun-tahun untuk melindungiku yang naif. Baskara, yang mungkin saat ini sedang menikmati anggur kemenangan di hotel mewah di Dubai, sama sekali tidak sadar. Uang 300 miliar rupiah, yang dia yakini telah dicurinya dengan sempurna, kini berada dalam kendaliku, bisa dipindahkan hanya dengan satu sentuhan jari. Saat itu, ponselku berdering keras. Di layar, tertulis panggilan internasional. Dari Baskara. Aku saling berpandangan dengan Bapak Nusantara, dan dengan tenang menekan tombol jawab dalam mode speaker. Oh halo. Sari, ini aku. Wah, udara Dubai luar biasa, loh. Pemandangan dari suite di Hotel Bintang 7 ini, ingin sekali kutunjukkan pada orang miskin sepertimu. Dari belakang, terdengar suara genit Rina, Pak Dirut hebat. Kita buka sampahnya, yuk. Penagih utangnya sudah datang? Si Hardiman itu kejam, loh. Yah, jual saja organ dalammu untuk bayar utang. Tawa kasarnya yang memekakkan telinga. Aku menarik napas perlahan dan membuka mulut dengan suara tanpa emosi kepada mantan suamiku yang malang di seberang sana. Baskara.
Ada satu hal yang ingin kupastikan padamu. Hah? Apa? Minta ampun sekarang? Ku bilang juga, sudah terlambat. Rekening perusahaan cangkang tempatmu mentransfer 300 miliar kebanggaanmu itu, kurekomendasikan kau periksa sisa saldonya sekarang. Tawa di seberang telepon tiba-tiba berhenti. Apa yang kau katakan? Kalau begitu, selamat menikmati malam yang indah di Dubai. Aku langsung memutus panggilan, dan meletakkan ponselku terbalik di atas meja. Di layar laptop, tulisan selesai berkedip pelan, menandakan bahwa dana sebesar 300 miliar rupiah telah sepenuhnya dialihkan ke rekening pribadiku. Urusan si bocah itu sudah selesai. Tapi masalah sebenarnya baru dimulai, Nona Sari. Bapak Nusantara menunjuk dengan tongkatnya ke benda lain yang keluar dari brankas, sebuah buku catatan tua. Uangnya sudah kembali, tapi surat utang 300 miliar yang dipegang Hardiman itu secara hukum masih sah. Besok siang, dia pasti akan datang untuk merebut perusahaan ini. Karena di belakangnya bukan hanya investment fund biasa. Mendengar kata-kata Bapak Nusantara, aku menahan napas. Baskara hanyalah pion sekali pakai. Musuh sebenarnya yang jauh lebih besar adalah Hardiman yang akan datang ke ruangan ini besok. Tepat tengah hari besok. Kita akan mulai persiapan eksekusi untuk menjerumuskan Hardiman ke neraka. Mata Bapak Nusantara bersinar tajam seperti elang yang mengincar mangsanya. Keheningan sebelum badai menyelimuti ruang dewan direksi. Tengah hari keesokan harinya, sirene yang terdengar dari luar jendela seolah menjadi lonceng yang mengumumkan eksekusiku, bergema hampa di langit Jakarta. Tepat pada waktu yang dijanjikan, pintu ruang dewan direksi yang berat terbuka dengan kasar. Sudah waktunya, mantan direktur utama. Ruangannya sudah dibereskan, kan? Yang masuk dengan senyum vulgar adalah Hardiman dari investment fund, sama seperti kemarin. Namun, hari ini dia tidak sendiri. Di belakangnya, ada seorang pria asing berperut buncit. Perkenalkan, ini Bapak Sony, seorang notaris. Beliau sengaja datang untuk memastikan kontrak penyerahan seluruh aset perusahaan dan aset pribadimu kepada kami menjadi sempurna secara hukum. Pria yang dipanggil Sony itu menatapku seolah melihat batu di pinggir jalan, lalu meletakkan tumpukan tebal surat perjanjian di atas meja dengan keras. Nah, tanda tangani surat penyerahan seluruh aset ini dan beri stempel. Tapi kau kan sudah tidak punya uang, mungkin uang untuk membuat stempel pun tidak ada, ya. Hardiman dan Sony saling berpandangan dan tertawa. Gedung yang dibangun ayahmu selama 50 tahun ini akan dirobohkan bulan depan. Di atas tanahnya akan dibangun hotel kasino raksasa milik modal asing. Sejarah, tradisi. Semua itu sampah yang tidak bernilai sepeser pun. Kata-kata Hardiman adalah pedang tajam yang ditujukan untuk menusuk hatiku. Namun, aku tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap pertunjukan mereka dengan tenang. Apakah uang bisa membuat sifat asli manusia menjadi begitu jelek dan telanjang? Penampilan mereka yang berbalut setelan mahal terlihat jauh lebih menjijikkan daripada hiena yang mengerumuni bangkai. Orang yang benar-benar miskin bukanlah orang yang tidak punya uang, melainkan orang yang tidak bisa menemukan nilai selain uang. Keheninganku yang aneh membuat Hardiman tidak bisa menyembunyikan kejengkelannya. Dia menendang meja di depanku dengan keras dan berteriak dengan wajah memerah. Hei, kau dengar tidak? Cepat bubuhkan stempelmu di sini. Perempuan paruh baya menyedihkan yang dicampakkan suami dan terlilit utang, jangan sok kuat lagi. Kau tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Tepat saat kata-kata itu menggema di ruang dewan direksi. Sebuah suara ketukan keras terdengar dari sofa kulit di sudut ruangan, di balik bayangan tanaman hias, Hardiman dan yang lainnya tersentak dan menoleh. Di sana, seorang pria tua dengan tongkat kayu hitam, duduk dengan tenang, Bapak Nusantara. Dia telah menghilangkan kehadirannya sepenuhnya, menunggu saat Hardiman dan kawan-kawannya menunjukkan sifat asli mereka. Sombong sekali, padahal cuma pesuruh. Saat Bapak Nusantara perlahan berdiri, udara di ruangan itu seolah mendingin hingga di bawah titik beku. Wajah Hardiman menegang, dan dia menunjuk ke arah Bapak Nusantara. Siapa kau? Dari mana kau masuk? Kau petugas kebersihan atau apa? Cepat usir dia. Petugas kebersihan, ya? Yah, tidak sepenuhnya salah. Aku memang harus membersihkan hama-hama kotor yang muncul di ruangan ini. Bapak Nusantara berkata begitu, lalu berjalan ke arah meja sambil mengetukkan tongkatnya, dan melemparkan buku catatan tua peninggalan ayahku ke depan Hardiman. Hardiman, katamu? Investment fund tempatmu bekerja. Identitas sebenarnya adalah perusahaan cangkang dari sebuah mafia raksasa luar negeri, Sindikat Naga Hitam. Aku sudah menyelidikinya. Mendengar kata-kata itu, wajah Hardiman pucat pasi.
Notaris Sony di sebelahnya juga mulai gemetar. Bagaimana kau tahu nama itu? Siapa kau sebenarnya? Bapak Nusantara tersenyum dingin dan menyelipkan selembar kartu nama di atas surat perjanjian. Nusantara. Dulu, orang-orang memanggilku Fixer. Nusantara. Legenda yang katanya mengendalikan dunia gelap bisnis itu. Tidak mungkin. Bukankah kau sudah mati 5 tahun lalu? Hardiman mundur beberapa langkah dan hampir terjatuh. Bagi orang dari dunia gelap sepertinya, nama Nusantara adalah simbol ketakutan absolut yang tidak boleh dilawan. Direktur utama terdahulu sudah menduga bahwa preman-preman sepertimu suatu hari akan mengincar perusahaannya. Karena itulah dia selama bertahun-tahun menyelidiki catatan rahasia organisasimu secara independen. Aku melanjutkan kata-kata Bapak Nusantara dan membuka mulut dengan tenang. Pak Hardiman, di buku catatan itu, tercatat secara rinci politisi mana yang menerima suap berapa banyak dari organisasimu, bagaimana kalian melakukan pencucian uang, semuanya. Keberadaan buku catatan itu. Perisai terkuat yang ditinggalkan ayahku dengan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi perusahaan. Mata Hardiman terbelalak ketakutan saat menyadari bahwa aku bukanlah nona manis tak berdaya. Tunggu. Jika kau mempublikasikan buku catatan itu, kalian juga tidak akan selamat. Apa kau tidak tahu betapa menakutkannya organisasi kami? Hardiman berusaha mengancam, tetapi suaranya bergetar hebat. Iya, aku tahu. Karena itulah aku tidak memberikan salinan buku catatan itu ke polisi. Aku tersenyum dingin dan melancarkan pukulan telak pada Hardiman. 15 menit yang lalu, data dari buku catatan itu telah kukirim secara anonim ke pimpinan geng kriminal terbesar di Indonesia yang merupakan musuh bebuyutan organisasimu. Apa-apa? Suara kaget keluar dari mulut Hardiman. Sebagai bonus, aku juga melampirkan bukti bahwa kau sendiri telah menggelapkan dana rahasia organisasi sebesar 30 miliar rupiah dan menyimpannya di rekening pribadimu. Saat ini, bos organisasimu pasti sudah tahu fakta itu dan sedang murka. Ditangkap polisi atau dihukum sebagai pengkhianat di dunia gelap. Mana yang lebih membawa keputusasaan bagi mereka? Wajah Hardiman bukan lagi pucat, melainkan seputih mayat. Tiba-tiba, ponsel di saku Hardiman berdering seperti orang gila. Saat melihat nama yang muncul di layar, Hardiman menjerit pendek dan menjatuhkan ponselnya. Di layar yang jatuh ke lantai, tulisan BOS berkedip merah dengan menyeramkan. Pria yang tadinya menjadi pengejar, dalam sekejap berubah menjadi yang dikejar paling menyedihkan. Serangan balasan badai ini baru saja dimulai. Suara bentakan bos geng kriminal bocor dari ponsel yang tergeletak di lantai. Tolong tunggu. Ini tidak seperti itu. Teriak Hardiman dengan wajah basah oleh ingus dan air mata sambil memungut ponselnya, lalu lari keluar dari ruang dewan direksi dengan merangkak. Notaris yang tertinggal di belakangnya juga lari meninggalkan ruangan dengan wajah pucat sambil terus membungkuk. Beberapa menit yang lalu, mereka meremehkanku sebagai wanita parubaya yang menyedihkan. Akhir hidup mereka yang begitu menggelikan. Di balik sikap arogan dan kekerasan, yang ada hanyalah rasa takut kecil terhadap orang yang lebih kuat dari mereka. Nah, pembersihan hama sudah selesai. Tapi pertarungan sebenarnya baru dimulai, kan, Nona? Bapak Nusantara mengetukkan tongkat kayunya ke lantai, dan mengalihkan pandangannya keluar jendela. Kami tahu, di ujung pandangannya, di negara gurun yang panas sejauh 8.000 kilometer, target sebenarnya berada. Sementara itu, di sebuah suite hotel bintang 7 termewah di Dubai, suamiku Baskara dan sekretaris berusia 18 tahun, Rina, sedang menenggak sampahnya termahal di atas ranjang mewah. Lantai kamar dipenuhi kantong belanja dari merek-merek mewah, seperti Chanel dan Hermes. Hahaha, kira-kira si tante keriput itu lagi nangis di rumah kardus, ya? Lucu banget. Rina tertawa sambil memamerkan gelang berlian seharga ratusan juta rupiah yang melingkar di pergelangan tangannya. Salahnya sendiri. Dia tidak punya pesona untuk menahan pria sehebat aku. Sekarang adalah eraku. Aku akan mendirikan perusahaan investasi baru di sini dengan modal 300 miliar. Baskara membusungkan dada, seolah menjadi raja dunia, dan merangkul bahu Rina. Mencuri kekayaan yang dibangun dengan darah dan keringat orang lain, lalu menganggapnya sebagai hasil kerja keras sendiri. Istana pasir bernama kesombongan, semakin tinggi dibangun, semakin dalam keputusasaan saat runtuh. Mereka tidak menyadarinya. Sayang, Pak Dirut. Di toko perhiasan di bawah hotel, aku lihat kalung seharga 5 miliar. Kayaknya cocok banget buat aku, deh. 5 miliar. Hahaha. Murah. Dibandingkan 300 miliar, itu cuma recehan. Ayo kita beli sekarang. Mereka dengan bersemangat keluar dari kamar dan menuju arkade perbelanjaan hotel yang berlantai marmer.
Saat memasuki toko perhiasan mewah yang dituju, Baskara menunjuk kalung berlian terbesar dan paling berkilau di etalase tanpa melihat harganya. Aku mau yang ini. Tidak usah dibungkus. Langsung pakaikan di lehernya. Saat pelayan dengan hormat memakaikan kalung itu di leher Rina, dia menjerit kegirangan di depan cermin. Baskara dengan wajah sombong mengeluarkan kartu hitam dari dompetnya dan meletakkannya di atas meja. Bayar pakai kartu. Aku malas tanda tangan, pakai PIN saja. Itu adalah kartu yang terhubung dengan rekening rahasia perusahaan, kartu yang seharusnya bisa menarik 300 miliar rupiah yang telah dia transfer ke perusahaan cangkang di Dubai. Simbol kekuasaan absolut. Pelayan dengan hormat menerima kartu itu dan menggeseknya di mesin EDC. Namun, sedikit kebingungan muncul di wajah pelayan itu. Dia mencoba menggesek kartu itu beberapa kali dan mengoperasikan layar mesin, tetapi struk tidak kunjung keluar. Kenapa? Cepatlah. Aku sibuk. Baskara mengetuk-netuk meja dengan jari-jarinya dengan tidak sabar. Mohon maaf, Bapak. Kartu ini menunjukkan kode error tidak valid, jadi kami tidak bisa menyelesaikan transaksi. Pelayan itu mengembalikan kartu itu kepada Baskara dengan ekspresi menyesal. Apa-apa? Tidak valid? Jangan konyol. Rekening kartu itu isinya 300 miliar, bahkan puluhan miliar. Apa mesinnya rusak? Tapi sudah kami coba berkali-kali, tetap muncul tulisan kartu Anda telah diblokir. Hah? Apaan tuh? Pak Dirut, jangan-jangan gak ada uangnya, ya? Rina cemberut di sebelahnya. Wajah Baskara yang dipermalukan di depan kekasih mudanya perlahan memerah karena marah. Heh, kau pikir aku ini siapa? Aku ini direktur utama perusahaan besar di Indonesia. Tunggu sebentar. Akan kutunjukkan saldo rekeningku lewat internet banking. Baskara berteriak sambil mengeluarkan ponselnya, dan dengan jari gemetar membuka aplikasi bank luar negeri. Dia memasukkan ID dan kata sandi, dan saat hendak menunjukkan layarnya kepada pelayan. Apa ini? Gerakan Baskara terhenti seperti patung. Pandangannya terpaku pada layar ponsel, dan suara aneh keluar dari tenggorokannya. Rina yang merasakan ada yang tidak beres, mengintip layar dari samping. Loh? Kok saldonya 0 rupiah? Katanya 300 miliar, mana? Di layar, tertera angka tanpa ampun. 0,00 USD. Bukan hanya itu. Di riwayat transaksi, tercatat bahwa seluruh dana telah dipindahkan secara paksa ke rekening lain atas nama Sari Trust pada tengah malam kemarin. Bohong, ini tidak mungkin. Itu uangku. Uang yang susah payah kutarik, uangku. Baskara dengan panik merefresh layar berulang kali, tetapi angkanya tetap 0. Di dalam toko yang sejuk ber-AC di Dubai, keringat dingin mengalir deras dari seluruh tubuh Baskara. Rencana yang sempurna, kebebasan absolut. Semua itu terasa seperti ilusi yang lenyap dari genggaman tangannya. Untuk menambah penderitaannya, beberapa pria berbadan tegap berjas yang tidak dikenal masuk ke toko. Kami kepala keamanan hotel. Bapak Baskara, ya? Mohon maaf, baru saja kami menerima pemberitahuan bahwa ada masalah serius dengan identitas dan kartu kredit Bapak. Deposit yang telah Bapak bayarkan, sebelumnya telah dibatalkan. Saat ini, tagihan kamar suite dan layanan kamar sebesar 600 juta rupiah belum dilunasi. Pria-pria itu mengepung Baskara dengan tatapan dingin. Harap segera lunasi seluruh tagihan dengan uang tunai atau kartu lain yang valid. Jika pembayaran tidak dapat dikonfirmasi, kami akan memanggil polisi dan menangkap Anda atas tuduhan penipuan. 600 juta? Mana bisa kubayar? Rekeningku. Baskara mundur dan mencoba meraih lengan Rina. Namun, Rina yang sudah mengerti situasinya, menepis tangannya seolah melihat sesuatu yang kotor. Heh, aku nggak ada urusannya, ya. Om ini yang maksa bawa aku ke sini. Rina, bukankah kau bilang kau mencintaiku? Saat itu, ponsel yang digenggam Baskara bergetar pelan. Di layar, tertera 3 huruf, SARI. Baskara dengan jari gemetar menekan tombol jawab seolah memohon. Sari. Ini perbuatanmu, kan? Kau yang... Dari ruang dewan direksi yang sunyi di Jakarta, aku berbisik dengan suara dingin, namun lembut kepada suamiku yang panik. Halo, Baskara. Semoga penjara di Dubai lebih nyaman daripada kantor di Indonesia, ya? Sari, tolong. Aku salah. Cepat transfer 600 juta, tidak, 1 miliar. Kalau tidak, aku... Terdengar suara Baskara yang memohon dengan menyedihkan, seperti orang menangis, dari seberang telepon.
Sulit dipercaya ini adalah orang yang sama dengan yang beberapa menit lalu menertawakanku dan menikmati angin Dubai dengan sombongnya. Maaf ya, Baskara. Aku kan cuma tante-tante keriput, jadi tidak punya uang sebanyak itu. Minta tolong saja sama Rina. Aku dengan dingin mengatakan itu, lalu memutus panggilan sebelum dia sempat berteriak lagi. Di toko perhiasan mewah di Dubai, pemandangan kacau sedang berlangsung. Tepat saat Baskara jatuh berlutut karena putus asa setelah panggilannya terputus, polisi setempat yang dipanggil oleh pihak hotel menyerbu masuk ke toko. Kalian kami tahan atas tuduhan penipuan, penggelapan, dan percobaan pencurian. Suara bahasa Inggris dengan aksen Arab yang dingin bergema saat borgol dingin dipasangkan di pergelangan tangan Baskara. Tunggu. Ini salah paham. Aku ini direktur utama dari Indonesia. Heh. Jangan sentuh aku. Teriak Rina. Di lehernya, kalung berlian seharga 5 miliar yang belum lunas masih berkilauan. Saat polisi mencengkeram lengannya, Rina dengan histeris menunjuk Baskara dan berteriak. Aku nggak ada hubungannya. Omong botak ini yang melakukannya. Aku cuma ditipu. Lepaskan aku. Suara manisnya yang beberapa saat lalu memuji Pak Dirut hebat telah lenyap. Digantikan oleh jeritan pembelaan diri yang menjijikkan. Cinta dan hormat yang bisa dibeli dengan uang memang hanya sebatas itu. Saat lapisan emas bernama uang terkelupas, mereka hanyalah pencuri dan parasit malang yang mengerumuninya. Kalung 5 miliar yang berkilauan itu kini menjadi jerat yang mencekik lehernya. Mereka berdua diseret keluar dari arkade perbelanjaan tempat para miliarder dari seluruh dunia berkumpul. Di ruang Dewan Direksi di Jakarta, aku meletakkan ponselku di atas meja dan menghela napas panjang. Di luar jendela, langit Jakarta perlahan mulai berwarna jingga. Sepertinya polisi di sana sudah bergerak, kata Bapak Nusantara dengan suara rendah, sambil mengelus tongkat kayunya. Iya, bukan hanya karena tagihan hotel. Berkat bantuan Bapak, proses ekstradisi atas tuduhan pencucian uang menggunakan perusahaan cangkang juga sedang berjalan. Itulah akhir dari orang bodoh yang serakah akan uang besar tanpa tahu kapasitas dirinya. Tidak ada ruang untuk belas kasihan. Dengan ini, hukuman untuk Baskara dan Rina sudah pasti. Namun, pertarungan kami belum berakhir. Jika warisan negatif yang dia tinggalkan di Indonesia tidak dibersihkan sepenuhnya, kedamaian sejati tidak akan datang. Saat itu, ponselku kembali berdering keras. Nama yang muncul di layar membuatku tanpa sadar mengerutkan kening. Yanti. Ibu Baskara. Selama 20 tahun pernikahan kami, dia selalu menghinaku, menantu mandul yang tidak bisa memberi cucu, wanita sederhana yang tidak pantas menjadi istri direktur utama, dan bahkan membela perselingkuhan Baskara dengan mengatakan, itu wajar bagi pria sukses. Seorang wanita yang arogan. Aku saling bertukar pandang tanpa kata dengan Bapak Nusantara dan perlahan menjawab telepon. Halo, kamu ini sebenarnya berbuat apa, hah? Suara histerisnya yang memekakan telinga menghantam gendang telingaku. Aku tanpa sadar menjauhkan ponsel dari telingaku. Tadi Baskara menelepon sambil menangis. Katanya ditangkap polisi di Dubai. Gara-gara kamu membekukan rekeningnya. Anakku yang hebat itu diperlakukan seperti penjahat. Ibu mertua, tenanglah. Diam kamu, tidak berguna. Awalnya juga karena kamu tidak bisa memuaskan Baskara, makanya anakku itu mencari pelarian ke gadis muda. Ini semua salahmu. Cepat kembalikan uang ke rekening Baskara dan pulangkan dia ke Indonesia. Menyalahkan kejahatan anaknya pada menantu. Sungguh luar biasa caranya melimpahkan tanggung jawab. Cinta buta orang tua terkadang bisa menjadi hal yang indah, tetapi jika salah arah, itu hanya akan menjadi kutukan yang mengubah anak menjadi monster. Keangkuhan Baskara mungkin telah dipupuk dengan baik oleh ibunya ini. Aku hanya diam mendengarkan teriakannya tanpa emosi. Mertuaku, yang mengira keheninganku adalah tanda penyesalan, menjadi semakin besar kepala. Pasti kamu sekarang hidup mewah dari warisan ayahmu, kan? Wanita tidak kompeten sepertimu. Tanpa Baskara, perusahaan itu pasti sudah bangkrut dalam sehari. Cepat bayar uang pesangon dan ceraikan dia. Aku juga akan menuntutmu. Sudah selesai? Saat aku memotongnya dengan suara sedingin es, mertuaku terdiam dengan suara kaget. Saya tidak bisa menolong Baskara. Dia adalah pelaku kejahatan berat yang menggelapkan dana perusahaan sebesar 300 miliar rupiah. Polisi Indonesia juga sudah bergerak untuk menerbitkan surat perintah penangkapan. Jangan bicara omong kosong. Anakku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Terserah ibu mau menutup mata dari kenyataan, tapi apa ibu punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain sekarang? Apa maksudmu?
Aku mengoperasikan laptop di tanganku dan menampilkan data yang telah diselidiki oleh Bapak Nusantara. Saat Baskara merencanakan penggelapan dana dan menghubungi investment fund dunia gelap, dia memberikan sesuatu sebagai jaminan sementara untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Dia mengubah kepemilikan aset itu seenaknya dengan wewenangnya sebagai direktur utama. Suara mertuaku mulai bergetar. Ibu mertua, tadi pagi sudah lihat kotak surat? Seharusnya ada amplop tebal dari pengadilan. Apa yang kau bicarakan? Rumah mewah yang ibu tinggali sekarang, dan tanah luas peninggalan almarhum ayah mertua, semuanya telah menjadi jaminan utang Baskara dan kini berada di tangan investment fund itu. Terdengar suara sesuatu jatuh dari seberang telepon. Dan investment fund itu, sejak kemarin, secara de facto telah bangkrut, dan semua surat utangnya telah beralih ke tanganku. Artinya, pemilik rumah itu sekarang adalah aku. Bohong, itu bohong, rumah itu milikku. Benar atau tidak, coba tanyakan pada orang-orang yang sedang menekan bel rumah ibu sekarang. Bersamaan dengan kata-kataku, terdengar suara bel yang ditekan bertubi-tubi dengan panik dari seberang telepon. Itu adalah petugas Sita. Mulai hari ini, Anda tidak bisa tinggal di rumah itu lagi. Demi anak hebat yang telah Anda besarkan, silakan nikmati hidup di rumah kardus. Aku mengatakan itu, lalu memutus panggilan sebelum jeritan mertuaku terdengar. Hentikan. Lepaskan aku. Ini rumahku. Bahkan setelah teleponku tutup, suara teriakan mertuaku masih terngiang di telingaku. Jeritan putus asa mantan ibu direktur utama bergema di kawasan perumahan elit. Aku bisa membayangkan para tetangga mengintip dari balik tirai atau berpura-pura jalan-jalan, menyaksikan kejatuhannya dengan tatapan dingin. Ketika seseorang berada di puncak, mereka dengan mudah menginjak-injak orang di bawahnya. Tetapi saat mereka jatuh, apakah akan ada yang mengulurkan tangan atau tidak? Itu tergantung pada cara hidup mereka selama ini. Di sekitar mertuaku kini, tidak ada satupun sekutu. Silsilah bangsawan yang dia banggakan, rumah megah. Di hadapan eksekusi Sita, semua itu hanyalah ilusi yang lebih buruk dari selembar kertas bekas. Ibu Sari, urusan ibu mertua Bapak Baskara sudah saya serahkan pada petugas Sita. Malam ini, rumah itu akan kosong sepenuhnya, lapor Pak Tirtayasa dengan ekspresi yang entah kenapa terlihat lega. Mungkin aku terdengar kejam, tapi dia perlu merasakan dinginnya tanah sekali saja. Agar dia tahu betapa banyak orang yang telah dilukai dan dirampas oleh anaknya sendiri. Aku berkata begitu, lalu membuka sebuah binder tebal di tanganku. Di dalamnya, tercatat semua rekam jejak Baskara sejak dia menjabat sebagai direktur utama hingga hari ini. Namun, yang akan kulakukan hari ini bukanlah merapikan catatan itu, melainkan menghapusnya. Aku bersama Pak Tirtayasa keluar dari ruang dewan direksi dan menuju lantai kantor. Di sana, banyak karyawan berdiri dengan ekspresi cemas. Bagi mereka, fakta bahwa direktur utama menghilang dalam semalam dan perusahaan hampir bangkrut pastilah merupakan guncangan besar. Aku berdiri di tengah lantai dan menatap wajah para karyawan satu persatu. Semuanya. Maaf telah membuat kalian cemas. Tapi sekarang semua sudah baik-baik saja. Masalah keuangan telah teratasi. Dan mulai hari ini, saat ini juga, aku berhenti sejenak, lalu dengan suara tegas mengumumkan, aku akan menghapus semua jejak bernama Baskara dari perusahaan ini. Para karyawan mulai berbisik. Aku pertama-tama menunjuk papan nama dari kuningan tebal yang terpasang di pintu ruang direktur utama. Direktur utama, Baskara Satrio. Sebuah papan nama yang dulu kupesan khusus dengan sepenuh hati sebagai hadiah pelantikannya. Pak Tirtayasa, tolong lepaskan itu dan buang. Sebagai sampah. Pak Tirtayasa mengangguk mantap, mengambil peralatan, dan dengan tanpa ampun melepaskan papan nama itu. Papan nama yang jatuh ke lantai dengan suara keras itu bukan lagi simbol kekuasaan, melainkan hanya seonggok logam kotor. Selanjutnya, aku memerintahkan untuk mencopot dan membuang semua yang berhubungan dengannya, mulai dari papan pengumuman, situs web perusahaan, hingga stok kartu nama dan foto-foto kenangan. Piagam penghargaan yang memuji prestasi Baskara, yang dipajang di samping potret ayahku, juga kurobek sendiri dengan tanganku. Sebuah nama baru memiliki nilai ketika orang tersebut melakukan pekerjaan yang tulus. Nama yang dibangun di atas pengkhianatan dan penipuan tidak diperlukan satu huruf pun di perusahaan ini. Aku merasakan kelegaan yang sunyi menyebar di antara para karyawan. Mereka adalah orang-orang yang telah menahan perlakuan arogan Baskara dan diperlakukan seperti pion sekali pakai. Pemandangan simbol penindasan itu lenyap adalah sebuah pembebasan bagi mereka. Terima kasih, Ibu Direktur Sari. Kami sebenarnya sudah lama meragukan caranya. Seorang karyawan muda berkata dengan mata berkaca-kaca.
Mendengar itu, suara-suara persetujuan mulai bermunculan dari karyawan lain. Sebuah organisasi bernama Perusahaan Tidak Diciptakan oleh Seorang Pemimpin Jenius. Ia baru memiliki nyawa ketika setiap karyawan yang tak bernama mencurahkan keringat dengan tulus di posisinya masing-masing. Baskara hingga akhir tidak pernah menyadari betapa berharganya nyawa itu. Nah, Pak Tirtayasa, mari kita selesaikan yang terakhir. Kami menuju lobi lantai 1. Di sana, di samping patung perunggu ayahku sebagai pendiri, berdiri patung perunggu Baskara yang dia buat sendiri. Baskara Satrio yang agung. Sebuah produk dari hasrat pamer diri yang begitu menggelikan dan jelek. Tolong bongkar ini dan ratakan kembali. Dulu, di sini ada bangku kecil tempat para karyawan beristirahat. Mari kita kembalikan menjadi tempat di mana semua orang bisa duduk dengan senyum lagi. Sebuah derek besar tiba, dan patung Baskara diangkat ke udara. Saat itu, tepuk tangan meriah secara spontan terdengar dari para karyawan. Dominasi seorang pria telah berakhir, dan perusahaan mulai kembali ke wujud aslinya. Sebuah momen bersejarah. Saat itu, sebuah email darurat masuk ke ponselku dari agen lokal di Dubai. Saat kubuka, ada sebuah foto mengejutkan terlampir. Pak Tirtayasa, lihat ini. Di dalam foto, terlihat sosok Baskara mengenakan seragam tahanan berwarna abu-abu di sebuah tempat yang sepertinya adalah kantor polisi Dubai. Jas mahalnya sudah tidak terlihat, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya pucat seperti mayat. Dan di sebelahnya, Rina dengan seragam yang sama, menangis terseduh-seduh dengan wajah kotor, karena bulu mata palsunya copot. Tetapi yang menjadi perhatianku adalah latar belakangnya. Di sekeliling mereka, bukan hanya petugas lokal Dubai, tetapi juga beberapa petugas polisi Indonesia yang kukenal. Permintaan ekstradisi melalui Interpol sepertinya telah diterima. Mereka akan dipulangkan secara paksa ke Indonesia besok. Akhirnya tiba waktunya mereka diadili menurut hukum Indonesia, ya. Iya, tapi bukan hanya itu. Pasti ada satu jebakan lagi dari Bapak Nusantara yang menanti mereka di Jakarta. Aku tersenyum tipis sambil menatap fondasi patung yang kini kosong. Seorang pria yang namanya telah dihapus dari perusahaan. Saat dia menginjakkan kaki di tanah Indonesia, yang menantinya bukanlah sambutan hangat, melainkan balas dendam tanpa ampun dari semua orang yang telah dia injak-injak. Baskara, kau bukan hanya menghapus namamu, tapi juga harga dirimu sebagai manusia. Angin senja terasa sedikit dingin. Membayangkan apa yang akan terjadi di Bandara Soekarno-Hatta besok pagi, hatiku berdebar-debar tidak seperti biasanya. Lobi kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta. Seharusnya, tempat ini dipenuhi senyum keluarga yang bertemu kembali dan para pelancong yang penuh harapan. Namun, pada pukul 10 pagi, suasana ceria itu seketika membeku. Tepat setelah tulisan tiba dari Dubai berkedip di papan kedatangan, 2 orang, seorang pria dan seorang wanita, muncul dari pintu keluar yang berbeda dari penumpang biasa, dikelilingi oleh beberapa petugas polisi. Lepaskan. Kalian pikir aku siapa? Ini salah paham. Ini penangkapan ilegal. Meskipun diborgol dan kepalanya ditutupi jaket, pria itu terus berteriak dengan keras kepala. Dia adalah mantan suamiku, Baskara. Di sebelahnya, Rina, dengan rambut acak-acakan dan kecantikan mudanya yang telah pudar, menangis terseduh-seduh sambil menutupi wajahnya. Penampilan mereka yang begitu menyedihkan dan kotor sangat kontras dengan penampilan beberapa hari lalu yang berbalut merek-merek mewah. Menjijikkan, bisikku. Aku dan Bapak Nusantara mengamati pemandangan itu dari balik pilar di lobi kedatangan. Baskara sepertinya masih benar-benar percaya bahwa jika dia kembali ke Indonesia, dia bisa melakukan sesuatu dengan bantuan ibunya dan koneksinya. Namun, saat dia melangkah ke tengah lobi, harapan tipisnya hancur berkeping-keping. Direktur Utama Baskara, di mana Anda sembunyikan 300 miliar yang Anda gelapkan? Rina, benarkah video pamer di media sosial itu semuanya menggunakan uang perusahaan? Tiba-tiba, puluhan wartawan serentak mengerumuni mereka. Badai flash kamera menerangi lorong yang remang-remang. Apa ini? Kenapa ada wartawan di sini? Baskara panik dan mencoba menutupi wajahnya, tetapi lengannya ditahan oleh polisi, dan pemandangan memalukannya terus terekspos oleh lensa kamera. Inilah jebakan lain yang dipasang oleh Bapak Nusantara. Dia telah membocorkan informasi ekstradisi Baskara kepada wartawan dari majalah mingguan dan stasiun TV terkemuka. Direktur utama pengkhianat yang menggunakan dana publik untuk kepentingan pribadi dan bersenang-senang dengan kekasih mudanya di Dubai. Dia kini diperkenalkan ke seluruh Indonesia sebagai tokoh utama skandal yang paling disukai dan dibenci oleh publik. Menerobos kerumunan wartawan,
beberapa orang lain berdiri di hadapan Baskara. Mereka adalah mantan karyawan yang telah dipecat secara sepihak oleh Baskara dengan alasan tidak kompeten, bahkan tanpa pesangon yang layak. Dan juga para pemilik perusahaan mitra yang bangkrut karena pemutusan kontrak sepihak olehnya. Baskara, kau tahu betapa menderitanya keluarga kami karena ulahmu? Pencuri tidak tahu terima kasih. Beraninya kau mencoreng nama baik almarhum ayah mertuamu. Makian beterbangan, dan sebutir telur mentah yang dilemparkan seseorang mengenai wajah Baskara. Orang-orang yang dulu membungkuk dan patuh padanya, orang-orang yang dia remehkan dan injak-injak, api kemarahan mereka kini siap membakarnya. Hentikan! Tolong! Baskara, dengan memalukan, bersembunyi di balik polisi dan mulai memohon ampun sambil gemetar. Inilah wujud asli pria yang beberapa hari lalu dengan sombong berkata, "Aku ini direktur utama." Beda dengan kalian yang tidak kompeten. Ketika seseorang kehilangan perisai bernama kekuasaan, betapa rapuh dan kecilnya dia. Saat aku melihat pemandangan itu, bahkan rasa dendam di hatiku perlahan memudar. Balas dendam adalah menyeret lawan ke tingkat yang sama dengan dirimu. Tapi mereka sekarang, bahkan tidak layak masuk dalam pandanganku. Mereka telah menjadi seperti serangga yang merayap di lumpur. "Nona Sari, apa kau puas?" Tanya Bapak Nusantara dengan tenang di sampingku. Mungkin kata puas kurang tepat. Tapi aku kembali menyadari, inilah ganjaran yang pantas diterima oleh manusia yang namanya telah dihapus. Aku menatap balik Baskara yang tatapannya bertemu denganku di tengah kekacauan. Baskara, saat melihatku, berteriak dengan tatapan memohon. "Sari, tolong. Tolong aku. Kau bisa menghentikan mereka, kan? Kita ini suami istri." Aku tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum dingin. Lalu, agar terdengar olehnya, aku perlahan menggerakkan mulutku. "Selamat tinggal. Penjahat tanpa nama." Kata-kata yang kuucapkan hanya dengan gerakan bibir itu membuat wajah Baskara berubah putus asa. Dia diseret begitu saja ke mobil polisi. Penjara yang dingin dan sempit di kantor polisi Indonesia, bukan Dubai, akan menjadi tempat tinggalnya mulai sekarang. Namun, di balik keributan ini, aku memperhatikan gerakan satu orang lagi. Rina. Di sela-sela saat Baskara dimaki, dia diam-diam membisikkan sesuatu ke telinga seorang polisi dan mencoba menyerahkan selembar memo. "Bapak Nusantara, anak itu. Trik anak muda untuk bertahan hidup. Dia pasti mencoba menjual informasi lain tentang Baskara agar dirinya selamat." Wanita itu, dia mengaku tahu lokasi daftar aliran dana gelap Baskara ke dunia politik. Aku menahan napas. Kejahatan Baskara bukan hanya menggelapkan uang perusahaan. Dia telah melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Cerita ini belum berakhir, ya, Bapak Nusantara. Tentu saja. Racun harus dicabut sampai ke akarnya. Besok pagi, aku telah mengirim seseorang ke panti sosial tempat Ibu Baskara ditampung. Apa yang akan dibawa oleh orang itu, akan menjadi pukulan terakhir. Di luar bandara, hujan deras mulai turun. Hujan dingin yang seolah ingin membersihkan semua kotoran. Aku dan Bapak Nusantara meninggalkan bandara dengan tenang. Seseorang yang akan muncul di hadapan Ibu Baskara, Yanti, besok pagi. Dan potongan teka-teki terakhir berupa daftar dana gelap yang dipegang Rina. Ketika semuanya lengkap, keluarga korup bernama Satrio akan sepenuhnya terhapus dari sejarah. Penangkapan Baskara dan Rina hanyalah pintu masuk menuju neraka yang sebenarnya. Ruang interogasi di kantor polisi. Dinding abu-abu yang dingin dan lampu sorot yang menyilaukan hanya menerangi tangan. Yang duduk di bawah cahaya itu bukan lagi sekretaris cantik berusia 18 tahun. Wajahnya kotor oleh maskara yang luntur karena air mata, matanya menghitam. Wajah itu seperti binatang buas kelaparan yang siap memangsa temannya sendiri untuk bertahan hidup. Semua itu perbuatan si botak itu. Saya hanya dipaksa membantu. Rina terus berteriak histeris kepada penyidik. Dia tahu, jika semua kejahatan tagihan hotel di Dubai, penggelapan perusahaan, dan pencucian uang tidak dilimpahkan sepenuhnya kepada Baskara, hidupnya akan berakhir. Kata kepercayaan seharusnya merujuk pada ikatan indah yang dipupuk melalui waktu yang lama. Namun, di antara dua orang yang hanya terhubung oleh uang dan nafsu, yang ada hanyalah kesepakatan kepentingan. Saat keuntungan itu lenyap, lengan yang kemarin saling memeluk berubah menjadi senjata untuk mencekik leher pasangan. Hari-hari di mana mereka saling berbisik cinta dan kasih sayang tampak seperti sandiwara murahan. Aku mengamati pemandangan itu dengan tenang dari balik cermin satu arah di sebelah ruang interogasi. Bapak Nusantara berbisik rendah di telingaku. "Lihatlah, Nona Sari. Itulah wujud asli pelarian yang dipilih suamimu dengan mengorbankan segalanya.
Menjijikkan, bukan? Iya. Lebih dari sedih, saya merasa kasihan pada Baskara yang tertipu oleh kata-kata wanita seperti itu. Rina, dengan tangan gemetar, menyodorkan memo yang disembunyikannya ke atas meja. Ini daftar dana gelap yang dia berikan kepada politisi lokal berpengaruh dan nomor kunci brankas tempat buktinya disembunyikan. Saya berikan ini, jadi tolong berikan saya hukuman percobaan. Saya mohon. Penyidik mengambil memo itu dan memeriksanya. Di sana, tercatat jejak-jejak kotor Baskara yang tidak hanya menggelapkan uang perusahaan, tetapi juga menyebarkan uang tunai dalam jumlah besar untuk memimpikan karier politik di masa depan. Baskara tidak puas hanya menjadi direktur utama. Dia menggunakan perusahaan peninggalan ayahku sebagai dompet untuk menaiki tangga kekuasaan yang lebih tinggi. Namun, Rina belum sadar. Keberadaan daftar itu sendiri adalah jebakan terbesar yang dipasang olehku dan Bapak Nusantara. Pada saat yang sama, di ruang kunjungan sebuah panti sosial di Jakarta. Di sana, duduk ibu mertuaku, Yanti, yang telah kehilangan rumah dan harga dirinya. Yang duduk di hadapannya bukanlah aku atau Bapak Nusantara, melainkan seorang wanita parubaya dengan ekspresi lelah. Anda siapa? Mau apa Anda dengan saya? Mertuaku, meskipun mengenakan pakaian murah dari panti, masih berbicara dengan nada sombong. Lama tidak bertemu, Ibu Yanti. Ah, tidak perlu memanggil saya begitu lagi, ya. Wanita itu menatap balik mertuaku dengan mata dingin. Saya adalah istri dari pemilik perusahaan mitra yang 10 tahun lalu perusahaannya direbut oleh anak Anda dan suami saya bunuh diri. Wajah mertuaku seketika membeku. Di balik kesuksesan pesat Baskara yang dipuji-puji sebagai kisah sukses, berapa banyak keluarga yang hancur dan menjadi korban. Mertuaku menutup mata terhadap semua itu, dan terus menyemangati anaknya dengan berkata, dalam bisnis, pengorbanan itu wajar. Apakah Anda tahu apa yang dialami anak Anda sekarang? Dilempari telur mentah di bandara, dikhianati oleh kekasihnya, dan dipermalukan di depan seluruh dunia. Itulah akhir dari pria yang Anda banggakan sebagai putra yang hebat. Wanita itu membanting koran edisi khusus di depan mertuaku. Di sana, foto Baskara yang diborgol terpampang besar. Hentikan. Aku tidak mau lihat. Baskara tidak salah. Semua itu rekayasa wanita itu, si Sari. Mertuaku menutup telinga dan mulai berteriak histeris, mengakui bahwa cara mendidiknya salah sama dengan menyangkal seluruh hidupnya. Yang tersisa baginya, hanyalah gumaman pembenaran diri yang menyimpang, seperti kaset rusak yang tidak akan didengar siapapun lagi. Kembali ke koridor kantor polisi. Penyidik yang selesai menginterogasi Rina berjalan ke arahku. Ibu Sari, mengenai daftar yang diserahkan olehnya, setelah kami verifikasi, ada fakta mengejutkan. Ini bukan yang asli, kan? Aku dan Bapak Nusantara saling berpandangan dan tersenyum tipis. Iya. Daftar itu adalah yang sengaja dipalsukan oleh ayah saya dulu saat mencurigai gerak-gerik Baskara dan disembunyikan di dalam komputernya. Separuh isinya benar, tetapi separuh lagi adalah transaksi fiktif untuk menjebaknya. Daftar yang dengan penuh percaya diri diserahkan Rina, sebenarnya adalah jebakan terakhir peninggalan ayahku untuk menjerumuskan Baskara dan Rina ke dalam jurang tuduhan kesaksian palsu dan suap. Pengkhianat akan hancur oleh pengkhianatannya sendiri. Ayahku telah meramalkan semua tindakan bodoh yang akan dilakukan manusia dalam kondisi ekstrem. Tunggu. Apa maksudnya? Ini asli. Aku mengambilnya dari kamar. Terdengar jeritan histeris Rina dari ruang interogasi. Ekspresi putus asa saat menyadari bahwa kartu as yang dia pikir akan menyelamatkannya, ternyata adalah tali gantungan untuk lehernya sendiri. Nona, dengan ini, skakmat, kata Bapak Nusantara sambil mengetukkan tongkatnya dengan puas. Uang perusahaan, kebanggaan keluarga, dan cinta yang dipercayainya. Baskara dikhianati oleh semuanya, dan pada akhirnya, dia terperangkap dalam kebohongan yang dia ciptakan sendiri. Besok, jaksa akan melakukan penggeledahan besar-besaran. Yang akan ditemukan di sana bukan hanya bukti kejahatan sebenarnya yang disembunyikan Baskara, melainkan fakta telak yang pantas membuat nama Baskara Satrio terhapus selamanya dari dunia ini. Sari, tolong. Sari. Biarkan aku bertemu dengannya. Mendengar suara Baskara dari dalam ruang interogasi, aku mendorong pintu berat kantor polisi tanpa menoleh sekalipun. Di luar, langit biru cerah membentang setelah hujan dingin reda. Angin segar bertiup, seolah membersihkan semua masa lalu yang kotor. Pukul 9 pagi keesokan harinya, bel tajam berdering di apartemen mewah di pusat kota Jakarta, tempat Baskara dulu merasa seperti raja. Yang membuka pintu bukanlah ibu mertuaku yang dulu angkuh,
melainkan para jaksa dengan ekspresi datar. Kami akan melakukan penggeledahan. Sita semua barang bukti, jangan sampai ada yang terlewat. Dengan perintah dingin itu, para petugas berseragam biru masuk dengan kasar ke dalam ruangan. Sofa pesanan khusus dari Italia, gelas bacarat seharga jutaan rupiah, dan lukisan di dinding untuk memuaskan egonya. Satu persatu, semua itu ditempeli label barang bukti dan dimasukkan ke dalam kardus. Kebanggaan yang dibangun manusia seumur hidup sebenarnya sangat rapuh. Terutama jika dibangun di atas pengorbanan orang lain. Sekali retak, ia akan runtuh seperti longsor. Kehidupan glamor yang coba dilindungi Baskara hanyalah topeng kosong tanpa isi. Aku mengamati pemandangan itu dari mobil yang terparkir di seberang apartemen. Bapak Nusantara, sambil melihat dokumen tua di pangkuannya, berkata pelan, "Nona Sari, kau tahu kenapa dia begitu terobsesi dengan nama Satrio dan memiliki ambisi yang berlebihan?" "Tidak. Saya hanya berpikir itu karena keserakahannya untuk memiliki perusahaan ayah saya. Bukan hanya itu, lihat ini." Bapak Nusantara menyodorkan akta kelahiran dari tempat Baskara menghabiskan masa kecilnya dan laporan investigasi tentang ayah kandungnya. Di sana, tertulis wajah lain Baskara yang tidak kukenal. Ayah kandung Baskara sebenarnya adalah seorang penipu yang kabur dengan banyak utang. Yanti, untuk menutupi fakta itu, meminjam nama keluarga jauhnya, Satrio, dan dengan paksa membesarkan Baskara sebagai seorang elit. Baskara meremehkanku sebagai anak manja dan mencoba menguasai perusahaan mungkin adalah cerminan dari ketakutannya terhadap darah penipu yang mengalir dalam dirinya dan tekanan untuk melindungi identitas palsunya. Ketika seseorang mencoba menyembunyikan kekurangannya, mereka menjadi lebih agresif dan hanya bisa menjaga harga diri dengan menginjak-injak orang lain. Keangkuhan Baskara ternyata adalah cerminan dari kelemahannya. Memikirkan itu, rasa kasihan muncul lebih dulu daripada amarah. "Ibu Sari. Ditemukan." Suara gembira Pak Tirtayasa terdengar dari radio di mobil. Dia mendampingi jaksa sebagai saksi di ruang kerja Baskara. Dari brankas di bawah lantai ruang kerjanya, ditemukan catatan rahasia yang asli, jauh lebih lengkap dari daftar Rina. Dan juga, Bu, ada sesuatu yang tidak bisa dipercaya di dalamnya. Sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Paspor palsu dan sejumlah besar mata uang asing tanpa nama untuk melarikan diri ke luar negeri dan menjadi orang lain, dengan membuang nama Baskara Satrio. Aku menahan napas. Dia berencana meninggalkan tidak hanya aku dan para karyawan, tetapi juga ibunya yang telah membesarkannya, dan kabur sepenuhnya bersama Rina. Hanya dirinya yang penting. Pikiran picik itulah esensi dirinya. Saat itu, ibu mertuaku muncul dari pintu masuk apartemen, dipapah oleh dua orang penyidik. Dia tidak tahan dengan kenyataan diusir dari rumahnya, dan berteriak dengan rambut acak-acakan. "Lepaskan. Anakku, Baskara, adalah direktur utama yang hebat. Dia tidak mungkin meninggalkanku." Namun, penyidik menyodorkan salinan paspor palsu yang baru saja ditemukan di depan matanya. Di sana, terukir jelas rencana egois Baskara untuk melarikan diri dengan meninggalkan ibunya. Ah. Suara kering seperti jiwa yang keluar dari tubuh terdengar dari mulut mertuaku. Mahakarya terbaik yang dia besarkan dengan mempertaruhkan seluruh hidupnya, ternyata sedang mempersiapkan diri untuk mengkhianatinya. Fakta itu merobek hatinya lebih dari hukuman apapun. Kebanggaannya sebagai seorang ibu, yang terus dia pertahankan, hancur berkeping-keping saat itu juga. Nah, saatnya pertunjukan terakhir. Bapak Nusantara berdiri dan mengulurkan tangannya padaku. "Kita akan ke kantor polisi dan memberikan pukulan terakhir pada bajingan itu." Fakta yang tidak bisa disangkal bahwa dia bukan siapa-siapa lagi. Di ruang kunjungan kantor polisi, Baskara, yang duduk di seberang papan akrilik, sudah kehilangan semua wibawanya. Saat melihatku, dia memukul papan akrilik seolah memohon. "Sari, tolong ibu. Aku tidak apa-apa. Tapi tolong ibu. Aku sudah tahu kata-kata itu hanyalah kebohongan yang kentara." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku menempelkan foto paspor palsu yang ditemukan di ruang kerjanya ke papan akrilik. Gerakan Baskara membeku. Ekspresi menghilang dari wajahnya, dan keheningan yang putus asa menyelimuti ruangan. "Yang benar-benar kau cintai bukanlah aku, bukan ibu, bukan juga Rina. Hanya citra kosong dirimu sendiri, ya." Aku berkata dengan suara dingin tanpa rasa kasihan. "Besok, namamu, Satrio, akan dihapus dari semua catatan publik. Dengan tuduhan penggelapan, penipuan, dan pemalsuan, kau akan mengakhiri hidupmu hanya sebagai sebuah nomor. Selamat tinggal, orang yang pernah menjadi Baskara Satrio."
Aku mengatakan itu dan tidak pernah menoleh ke arahnya lagi. Di belakangku, Baskara berteriak, "Sari, tunggu. Aku. Tetapi suaranya tidak lagi berpengaruh sedikit pun di hatiku. Saat kembali ke perusahaan, di lobi, para karyawan sedang memasang logo nama perusahaan yang baru. Tidak ada lagi tulisan Satrio di sana. Nama baru yang melambangkan semangat murni yang dicintai ayahku dan dipertahankan oleh para karyawan, bersinar di bawah sinar matahari sore. Namun, cerita ini masih menyisakan satu kejutan terakhir yang tidak terduga. Saat berjalan di koridor kantor polisi, Bapak Nusantara membawaku ke suatu tempat. Bukan ruang interogasi Rina, melainkan ruang kunjungan khusus yang lebih terpencil. "Nona Sari, apa kau benar-benar berpikir anak itu adalah sekretaris polos berusia 18 tahun? Mendengar kata-kata Bapak Nusantara, aku berhenti. Tidak, saya pikir dia gadis serakah yang senjatanya hanya kemudaan dan kecantikan. PH. Gadis itu tidak sedangkal itu. Bapak Nusantara membuka pintu. Di sana, duduk Rina dengan ekspresi yang sangat tenang, berbanding terbalik dengan penampilannya yang menangis histeris tadi. Saat melihatku, dia sedikit mengangkat sudut bibirnya, dan menatapku dengan tatapan yang entah kenapa terasa familiar dan provokatif. "Lama tidak bertemu, Ibu Sari. Atau, haruskah saya panggil kakak? Apa-apa?" Aku tidak percaya telingaku. "Kakak?" Kata yang diucapkan gadis di depanku itu mengacaukan pikiranku seperti arus deras. "Rina, apa yang kau bicarakan? Usia 18 tahun itu bohong besar. Nama asli saya Rina Fadilah, tahun ini 28 tahun. Dan saya adalah anak haram dari almarhum ayah kakak, direktur utama terdahulu." Aku merasa seperti darahku mengalir terbalik dan hampir pingsan. Anak haram ayah? Ayah yang begitu tegas dan sangat mencintai keluarganya, punya anak di luar nikah? Dengan pikiran tidak percaya, aku menatap Bapak Nusantara, dan dia mengangguk pelan. Dia adalah racun terakhir yang dikirim oleh direktur utama terdahulu untuk menghabisi Baskara dari dalam jika dia lepas kendali setelah kematiannya. Rina dengan gerakan terampil menyibakkan rambutnya dan mulai berbicara dengan suara serak dan cerdas, sangat berbeda dengan suara manjanya kepada Baskara. Ayah tahu. Baskara sangat lemah terhadap wanita muda yang memujanya. Dan dia adalah tipe manusia yang akan melakukan apa saja untuk melindungi kesuksesan yang pernah diraihnya. Karena itu, ayah membesarkan saya sebagai mangsa ideal untuk menghancurkannya dan mengirim saya ke perusahaan kakak. Aku kehilangan kata-kata. Ayah, untuk melindungiku, telah menggunakan putrinya yang lain sebagai alat balas dendam. Cinta yang begitu kejam itu membuat dadaku sesak. Kakak kaget. Baskara percaya saya berumur 18 tahun dan menganggap saya boneka cantik yang bisa dia kendalikan. Tapi sebenarnya, sayalah yang mengajarinya cara penggelapan dan pencucian uang, dan membimbingnya ke jurang neraka. Rencana yang dianggap sempurna oleh Baskara, penggelapan 300 miliar itu, semua itu adalah skenario yang dirancang Rina di belakang layar untuk menjebaknya dalam perangkap tanpa jalan keluar. Baskara mungkin sekarang sedang gemetar di penjara, tanpa tahu bahwa cinta sejatinya sebenarnya adalah pedang yang diasah untuk membunuhnya. Konyol, bukan? Omong menjijikkan seperti itu tidak mungkin benar-benar dicintai oleh gadis yang 20 tahun lebih muda. Kata-kata Rina dipenuhi dengan kebencian yang mendalam terhadap Baskara dan kepuasan dingin karena telah menyelesaikan misinya. Dia, sambil bersikap manis di sisi Baskara, selalu meremehkannya di dalam hati dan menantikan kehancurannya. "Kakak, saya dijanjikan oleh ayah. Ketika Baskara disingkirkan dan perusahaan kembali normal, saya juga akan mendapatkan hak yang sah atas perusahaan ini. Tapi saya tidak butuh hal seperti itu." Rina berdiri dan menyerahkan sebuah amplop padaku. "Ini adalah surat wasiat asli yang dititipkan ayah. Kakak, sebenarnya kakak sudah tahu, kan? Bahwa dana perusahaan sudah bergerak sedikit demi sedikit bahkan sebelum Baskara berkhianat." Dengan tangan gemetar, aku menerima amplop itu. Di dalamnya, ada surat tulisan tangan ayah dan daftar pemegang saham baru dengan namaku dan Rina. "Untuk Sari, saat kau membaca surat ini, berarti Baskara telah pergi dan kedamaian telah kembali ke perusahaan. Ada satu hal yang harus kuakui padamu. Aku telah membesarkanmu seperti kupu-kupu dalam sangkar emas. Kenaifan itulah yang melahirkan monster bernama Baskara. Karena itu, aku menyiapkan Rina sebagai bayanganmu. Cahaya dan bayangan, berdua menjadi satu, lindungilah perusahaan ini. Rina adalah anak yang lahir dari kesalahanku, tetapi dia adalah adikmu yang tak tergantikan. Tolong maafkan dia juga." Air mataku tidak bisa berhenti.
Ayah telah melihat semua kelemahanku dan keserakahan Baskara. Dan bahkan setelah dia tiada, dia telah memasang berlapis-lapis perangkap agar kami tidak jatuh. Kakak, tugasku sudah selesai. Aku akan pergi ke luar negeri sekarang. Untuk memulai hidup baru yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Satrio atau perusahaan ini. Rina, kau adikku. Kata adik itu sudah cukup. Aku hanya tidak ingin keluarga kita dinodai lebih jauh oleh pria seperti Baskara. Hanya itu. Rina, dengan senyum sedih sekilas, meninggalkan ruang kunjungan ditemani oleh Bapak Nusantara. Secara hukum, sebagai saksi kunci, hukumannya akan sangat diringankan. Racun bernama cinta yang dia berikan pada Baskara telah menghancurkan seorang pria sepenuhnya dan menyelamatkan hidupku. Keesokan paginya, aku kembali menatap keluar dari jendela ruang direktur utama. Berita penangkapan Baskara kini telah menyebar ke seluruh Indonesia, dan kejahatan masa lalunya satu persatu terungkap. Namun, hatiku anehnya terasa tenang. Manusia, untuk membuat dirinya terlihat hebat, mencoba merampas nama dan kekayaan orang lain. Tapi yang benar-benar penting adalah mengetahui siapa dirimu sebenarnya dan dengan siapa kau akan berjalan. Baskara tidak memiliki keduanya. Dia bukan dirampas namanya, mungkin sejak awal dia memang tidak pernah punya nama sendiri. Saat itu, sebuah pemberitahuan datang dari pengacara Baskara, memberitahukan bahwa dia mengalami gangguan jiwa total di dalam penjara. Fakta bahwa gadis 18 tahun yang dicintainya ternyata adalah pembunuh yang menjebaknya, dan terlebih lagi adalah putri dari mertuanya yang merupakan musuh bebuyutannya. Hatinya tidak tahan dengan kebenaran yang begitu ironis. Ibu Sari. Ibu Direktur, pendaftaran nama perusahaan yang baru sudah selesai. Pak Tirtayasa datang melapor dengan wajah ceria. Terima kasih, Pak Tirtayasa. Mulai hari ini, langkah baru. Aku menyimpan kartu nama tua peninggalan ayah dan surat wasiat yang ditinggalkan Rina dengan hati-hati ke dalam brankas. Di tempat di mana nama Baskara Satrio telah lenyap, kami mulai menenun cerita baru dengan nama kami sendiri. Namun, akhir cerita yang sebenarnya akan datang beberapa tahun kemudian, di tempat yang sama sekali tidak terduga. Terdakwa Baskara Satrio, suara hakim yang dingin bergema di ruang sidang yang hening. Pria yang beberapa bulan lalu mengenakan setelan merek mewah dan tersenyum arogan sudah tidak ada lagi. Baskara yang muncul di pengadilan tampak kurus, karena kehidupan di penjara, wajahnya pucat pasi, dan pandangannya kosong menatap lantai. Bayangan direktur utama muda yang brilian telah lenyap, yang ada hanyalah seorang pria parubaya yang malang, ketakutan oleh dosa-dosanya. Aku duduk di barisan depan kursi penonton, menatap punggungnya dengan tenang. Di sampingku, Bapak Nusantara duduk, seperti biasa dengan tongkat kayu hitamnya di pangkuan, mengawasi jalannya persidangan dengan mata tajam. Tempat ini hari ini adalah panggung eksekusi, di mana istana pasir kebohongannya akan runtuh hingga kepingan terakhir. Saat persidangan berlanjut, kejahatan yang dilakukan Baskara dibacakan satu persatu. Penggelapan dana perusahaan sebesar 300 miliar rupiah, pencucian uang melalui perusahaan cangkang di luar negeri, kontrak penjaminan dengan memalsukan tanda tanganku, dan catatan suap kepada politisi yang diserahkan oleh Rina, nama asli Rina Fadilah. Setiap kali dakwaan dibacakan, desahan dan suara kemarahan seperti kurang ajar dan tidak bisa dipercaya terdengar dari kursi penonton. Baskara beberapa kali menoleh ke arahku dari balik papan akrilik dengan tatapan memohon, tetapi aku tidak pernah membalas tatapannya. Keheningan, terkadang, menjadi penolakan yang lebih kejam daripada makian apapun. Perasaanku terhadapnya bukan lagi kemarahan, melainkan ketidakpedulian yang dingin, seperti melihat kotoran di pinggir jalan. Keberadaan pria itu dalam hidupku, kini terasa seperti mimpi buruk yang jauh. Tidak ada keberatan, suara Baskara begitu lemah, dan bergetar hingga hampir tidak terdengar. Yang paling memalukan baginya, adalah saat fakta bahwa Rina yang dicintainya ternyata adalah pembunuh yang menjebaknya, dan terlebih lagi adalah putri dari almarhum ayahku, disajikan sebagai bukti. Saat mendengar fakta itu, dia terjatuh dari kursi dan menangis seperti anak kecil. Ironi bahwa cinta dari gadis 18 tahun yang menjadi penyangga harga dirinya ternyata adalah racun yang membunuhnya. Bagi manusia narsistik sepertinya, itu adalah siksaan yang lebih menyakitkan daripada kematian. Selanjutnya, saksi Yanti Satrio akan dihadirkan. Mendengar kata-kata hakim, pintu berat ruang sidang terbuka. Yang muncul adalah ibu mertuaku, yang telah kehilangan sepenuhnya wibawa sebagai ibu direktur utama. Dia mengenakan mantel kotor yang sepertinya dari panti sosial, rambutnya banyak beruban, dan tangannya gemetar. Setelah diusir dari rumah dan tabungannya disita,
Kudengar dia sekarang hidup sendiri sebagai penerima bantuan sosial di sebuah kontrakan murah. Baskara, kamu tidak salah, kan? Semua ini rekayasa wanita itu, si Sari, kan? Mertuaku berteriak pada anaknya begitu masuk ke ruang sidang. Namun, dia dihentikan oleh petugas keamanan dan dipaksa duduk di kursi saksi, di mana neraka lebih lanjut menantinya. Jaksa menyodorkan bukti berupa rencana pelarian diri ke luar negeri sendirian dan paspor palsu yang disembunyikan Baskara. Terdakwa berencana meninggalkan Anda dan melarikan diri ke luar negeri dengan semua uangnya. Apakah ada yang ingin Anda katakan mengenai fakta ini? Bohong. Baskara tidak mungkin melakukan itu. Dia adalah anak kebanggaanku yang selalu memikirkanku. Suara mertuaku perlahan melemah dan akhirnya berubah menjadi isak tangis. Anak yang dia besarkan dengan memanjakannya seumur hidup, ternyata berencana membuangnya seperti barang bawaan. Ikatan ilusi bernama ikatan orang tua anak dihancurkan oleh bukti-bukti dingin. Momen itu membuktikan bahwa seluruh hidupnya selama ini sia-sia. Putusan akan dibacakan. Terdakwa Baskara Satrio dihukum 15 tahun penjara tanpa masa percobaan. 15 tahun. Mengingat usia Baskara sekarang, saat dia selesai menjalani hukuman, dia akan menjadi seorang pria tua yang telah kehilangan segalanya. Tanpa perusahaan, tanpa keluarga, tanpa tempat tinggal, dan tanpa ada orang yang menghormatinya. Dia akan dilepaskan ke dunia di mana tidak ada seorang pun yang menyambutnya. Baskara jatuh lemas di tempat dan diseret keluar dari ruang sidang oleh petugas keamanan. Sari. Dia memanggilku sekali lagi, tetapi aku hanya menatap langit biru di luar jendela. Saat keluar dari pengadilan, Bapak Nusantara sudah menungguku dengan tongkatnya. Satu babak telah berakhir, Nona Sari. Iya. Tapi entah kenapa dada saya masih terasa berat. Saya pikir setelah balas dendam selesai, semuanya akan lega. Hempehe. Tentu saja. Perasaan benci tidak akan hilang begitu saja meskipun lawannya sudah tidak ada. Tapi, Nona Sari, mulai sekarang, kau bisa meniupkan angin baru dengan namamu sendiri. Bukan nama yang mereka hapus, melainkan hidupmu sendiri. Kata-kata Bapak Nusantara menyalakan sedikit cahaya hangat di hatiku yang dingin. Kami telah sepenuhnya menghapus jejak Baskara sejak keributan di bandara. Sekarang, logo baru, nama perusahaan baru, dan yang terpenting, senyum baru para karyawan menghiasi kantor. Namun, aku belum tahu. Di dalam mobil tahanan menuju penjara, Baskara akan merasakan keputusasaan yang lebih dalam. Surat terakhir yang ditinggalkan Rina untuknya akan segera diserahkan ke tangannya. Di surat itu, tertulis kebenaran mengerikan yang akan meruntuhkan seluruh fondasi hidup Baskara. Di dalam mobil tahanan yang dingin dan hampa menuju penjara, sebuah amplop yang diserahkan oleh sipir berada di tangan Baskara yang diborgol. Itu adalah surat terakhir dari Rina, wanita yang dia cintai dengan tulus dan dia yakini juga mencintainya. Baskara dengan jari gemetar membuka amplop itu. Mungkin ada kata-kata cinta di dalamnya. Mungkin ada kalimat aku akan menunggumu. Harapan yang begitu egois dan bodoh itu masih tersisa di hatinya. Namun, yang tertulis di kertas surat itu adalah deretan kata-kata sedingin es yang akan menghancurkan hidupnya sampai ke akar-akarnya. Baskara, saat kau membaca surat ini, kau pasti sudah menyadari bahwa kau bukan siapa-siapa lagi. Ada satu hal terakhir yang ingin kuberitahukan. Setiap kali kau menyentuh kulitku, aku merasa mual. Bau badanmu, cara bicaramu yang sombong, dan cintamu yang menyimpang pada ibumu. Semuanya bagiku adalah siksaan seperti memasukkan wajah ke dalam air komberan. Wajah Baskara berubah drastis karena putus asa. Kebanggaan maskulinitasnya, ternyata hanyalah objek kebencian bagi pasangannya. Sebuah kebenaran yang kejam. Tulisan itu tanpa ampun merobek hatinya. Barang-barang mewah yang kau berikan, makan malam di hotel mahal, bagiku hanyalah biaya operasional pekerjaan. Sesuai rencana ayah, melihatmu tenggelam dalam kebohonganku, dan berjalan menuju kehancuranmu sendiri, adalah hiburan terbaik. Selamat tinggal. Jangan pernah menunjukkan wajah jelekmu itu di hadapanku lagi. Oh ya, hampir lupa. Kalung 5 miliar yang kau pesan untukku di Dubai itu, sebenarnya adalah barang palsu berkualitas tinggi yang kupesan sendiri di toko itu sehari sebelumnya. Kau mencoba membalas cinta palsu dengan perhiasan palsu. Akhir yang pantas untuk anak seorang penipu, ya. Kepingan terakhir di hati Baskara hancur berkeping-keping. Dia membenturkan kepalanya ke dinding mobil tahanan dan menjerit seperti binatang buas. Cinta, kebanggaan, silsilah keluarga, semuanya palsu. Dia seperti anak kecil yang ditinggalkan sendirian di padang pasir, hanya bisa menangis meraung-raung ke kehampaan. Namun,
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mendengarkan suaranya lagi. 3 tahun telah berlalu. Perusahaan yang dulu dikenal dengan nama Satrio, kini dengan nama barunya, telah menjadi salah satu perusahaan idaman terbaik di industrinya. Aku kini, sebagai pimpinan, terus menjaga tempat yang dicintai almarhum ayahku ini. Saat berjalan di kantor, para karyawan menyapaku dengan senyum. Tidak ada lagi udara dingin yang dikendalikan oleh rasa takut. Manusia baru bisa mengukir namanya sendiri, ketika mereka mencurahkan keringat untuk orang lain, dan bersikap tulus kepada orang lain. Yang dihapus Bhaskara bukanlah namaku, melainkan nilai keberadaan dirinya sendiri. Sekarang aku mengerti dengan jelas. Aku mengunjungi Bapak Nusantara setelah sekian lama. Beliau masih sama, duduk di kantor hukum tuanya dengan tongkat kayu hitam dan senyum misterius. Nona Sari, bagaimana? Rasa dari nama yang baru? Iya, sangat lezat, Pak. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar mereka sekarang? Bapak Nusantara menyodorkan laporan di tangannya. Di sana, tertulis kondisi terkini Bhaskara yang berada dalam keputusasaan tanpa harapan untuk bebas, dan ibu mertuaku yang gemetar dalam kesendirian di kontrakan murah, setiap hari memanggil nama anaknya dan menangis. Mertuaku dicap sebagai nenek gila oleh para tetangga, dan dalam kehidupan yang tidak jauh berbeda dengan rumah kardus yang pernah dia hina, dia terus dihantui oleh bayangan kejayaan masa lalunya. Kebahagiaan bukanlah tentang memiliki jabatan tinggi atau uang banyak. Bisa tidur nyenyak di malam hari, bisa menatap mata orang yang dicintai tanpa berbohong. Kehidupan sehari-hari yang biasa itulah kemewahan terbesar. Aku benar-benar merasakannya selama 3 tahun ini. Apakah ada kabar dari dia? Dia sekarang membuka toko bunga di sebuah kota kecil di Eropa Utara. Warisan dari ayahnya juga sudah disumbangkan semua ke panti asuhan setempat. Sepertinya dia juga akhirnya menemukan namanya sendiri. Aku menatap langit biru di luar jendela. Meskipun jalan hidup kami berbeda, aku akan terus hidup di tempat yang telah dilindungi oleh adikku, yang memiliki darah yang sama denganku, bahkan dengan meminum racun. Balas dendam bukanlah hal yang indah. Tapi merebut kembali harga diri yang dirampas dan melawan niat jahat yang tidak adil adalah pertarungan yang perlu sebagai manusia. Aku menyadari bekas putih di jari manis kiriku telah sepenuhnya hilang. Tidak ada lagi bekas rantai yang membelenggu. Kerja bagus, aku berkata pada diriku sendiri, dan dengan mantap menuliskan namaku di surat perjanjian baru. Malam itu, saat aku tahu tentang perselingkuhannya dengan sekretaris 18 tahun, aku hanya tertawa. Tawa saat itu mungkin bukan tawa putus asa, melainkan tangisan kelahiran untuk diriku yang baru. Langit membentang tinggi dan biru. Aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Karena mulai hari ini, saat ini, aku akan mulai mengukir namaku sendiri, hidupku sendiri,